Mutiara Kusuma Pratiwi dengan NPM 2003020026 dari kelas A program studi S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro atau di IAIN di Provinsi Lampung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari, MEI. Di dalam video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi ke dalam pokok bahasan, sejak manusia menghendaki sebuah tatanan masyarakat yang romantis dan harmonis, maka sejak itu pula manusia melakukan aktivitas kontemplasi merenungi fenomena-fenomena kehidupannya. Hasil dari perenungan panjang manusia tersebut, disepakati bahwa pendidikan sebagai instrumen terbaik dan menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis dan romantis. Islam melalui Al-Quran dan Hadis telah menerapkan sebuah sistem pendidikan yang hasanah bagi upaya menciptakan kemaslahatan hidup umat manusia. Sistem pendidikan ini dikenal dengan istilah pendidikan Islam, yaitu suatu sistem yang menjadikan Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber utama. Ajaran-ajaran edukatif yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis mengukuhkan kekhalifahan manusia. Di samping itu, keduanya juga menuntun umat manusia agar menjadikan eksistensi kekhalifahannya sebagai instrumen dalam mendekatkan diri kepada Allah dan upaya menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan damai, kehidupan kemaslahatan. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan dan tugas manusia adalah hanya untuk menyembah Allah, indikasinya tugasnya berupa ibadah dan tugas sebagai khalifah. Tujuan dan sifat dasarnya meningkatkan kesetiaan pada Allah, mencerdaskan akal, dan membentuk kepribadian yang sosial dan berakhlak yang baik. Untuk mengarahkan manusia kepada tujuan penciptaannya, maka diperlukan pendidikan sepanjang hidup, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Karena itu, disinilah pentingnya pendidikan bagi manusia. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses pengarahan perkembangan manusia pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial dan keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Kemudian, An-Nahlawi mengatakan tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah untuk mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya adalah proses perubahan manusia ke arah yang lebih baik. Proses ini berlangsung terus-menerus dan bersifat dinamis dan tidak bersifat statis. Jika bersifat statis, ia akan hilang arah kebaikannya. Pembahasan 1. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu, yaitu bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. 2. Saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lainnya dapat dikerjakan. 3. Saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Rentang manajemen adalah rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. 2. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen menurut bahasa berarti pemimpin, direksi, pengurus, yang diambil dari kata kerja manage yang berarti mengemudikan, mengurus, dan memerintah.
Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam memanage organisasi, lembaga, maupun perusahaan. Manajemen pendidikan Islam merupakan aktivitas untuk mobilisasi dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, pengawasan. Sedangkan Sondang P. Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Mujamil Komar, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen sering diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pendidikan Islam dengan segala aspeknya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. 3. Dasar-dasar manajemen dalam Islam. Dasar manajemen pendidikan Islam secara garis besar ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar yang pertama dan utama dalam Islam. Demikian pula dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi dasar tentang manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelaahan secara mendalam. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar manajemen pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka tidak dapat menjaga dirinya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Itu Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 2-3. Ayat pertama menjelaskan tentang prinsip organisasi, perencanaan, dan yang terakhir tentang amanah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam menegaskan tentang pentingnya manajemen, di antaranya manajemen pendidikan Islam. 2. Hadis. Sebagaimana dipahami bersama bahwa hadis adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Demikian pula dalam pendidikan Islam secara umum, hadis menjadi sumber dan dasar manajemen pendidikan Islam karena merupakan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Nabi adalah juru didik dan beliau juga menjunjung tinggi terhadap pendidikan dan memotivasi umatnya agar berkiprah dalam pendidikan dan pengajaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekang berapi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga menegaskan apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan pada hadis di atas, Nabi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Ketiga, ada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 30 Ayat 1 bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari memeluk agama dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disebutkan pula dalam Pasal 30 Ayat 2 bahwa pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi
ahli ilmu agama. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non-muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Pembahasan manajemen pendidikan Islam senantiasa melibatkan wahyu dan budaya kaum muslimin ditambah kaidah-kaidah manajemen pendidikan secara umum. Maka pembahasan ini akan mempertimbangkan bahan-bahan sebagai berikut. 1. Teks-teks wahyu baik Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan manajemen pendidikan. 2. Perkataan-perkataan, akwal para sahabat Nabi maupun ulama dan cendekiawan muslim yang terkait dengan manajemen pendidikan. 3. Realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam. 4. Kultur komunitas, pimpinan dan pegawai lembaga pendidikan Islam. 5. Ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan. Teks-teks wahyu sebagai sandaran teologis, perkataan-perkataan para sahabat Nabi, ulama dan cendekiawan muslim sebagai sandaran nasional, realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam secara kultur, komunitas pimpinan dan pegawai lembaga pendidikan Islam sebagai sandaran empiris, sedangkan ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan sebagai sandaran teoritis. Jadi, bangunan manajemen pendidikan Islam ini diletakkan di atas 4 sandaran, yaitu sandaran teologis, rasional, empiris, dan teoritis. 4. Prinsip-prinsip dasar manajemen. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa proses dan prinsip manajemen terkait dengan beberapa hal, maka berikut ini akan dikemukakan, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan dalam manajemen pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai yang menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi A. Pengenalan masalah, B. Mengestimasi ruang lingkup problem, C. Mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, D. Menginvestigasi problem, E. Memprediksi alternatif, E. Mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik. Dalam bahasa manajemen, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematif ini disebut perencanaan atau planning. Perencanaan ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target dan hasil-hasilnya di masa depan sehingga mampu kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib. 2. Pengorganisasian atau organizing. Prinsip kerja sama didasarkan pada pengorganisasian dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban manajer tidak diborong oleh satu orang, melainkan dikerjakan menurut keahlian dan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, beban kerjanya tidak menumpuk di satu tempat, sedangkan di tempat lain tidak ada yang harus dikerjakan. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab seharusnya dipolarisasi berdasarkan prinsip profesionalitas sehingga kerjasama yang dibangun tidak berbelit-belit. Kerjasama di antara karyawan berjalan sinergis dan mempermudah pelaksanaan tugas organisasi. Para ilmuwan mengemukakan sejumlah prinsip dasar manajemen, yaitu pembagian kerja, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, lebih memprioritaskan kepentingan umum atau organisasi daripada kepentingan pribadi. Pemberian kontra persepsi, sentralisasi, rantai saklar, tertib pemerataan, stabilitas dalam menjabat, inisiatif, dan semangat kelompok. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan menurut ilmuwan sebagai berikut. A. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. B. Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. C. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. D. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. E. Relativitas nilai-nilai.
3. Kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan merupakan salah satu prinsip dalam manajemen pendidikan, yaitu pemimpin harus amanah, jujur, profesional, dan tegas dalam mengendalikan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang harus selaras dan standar. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Dari segi pendidikan, pengawasan mengandung makna sesuatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. 5. Penghargaan atau reward. Salah satu prinsip manajemen pendidikan Islam adalah penghargaan kepada kerja seseorang, sehingga orang yang bekerja akan dihargai bahkan sebelum pekerja tersebut kering keringatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.